Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sadaqallahul adzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jamaah salat rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama sekali pada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga kita. Dan kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangannya. Karena yang akan menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat nanti adalah ketundukan dan ketaatan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat rahimakumullah. Pada kesempatan Idul Adha 1446 Hijrah ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan judul mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjuangan dan pengorbanan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah di awal ayat 4,
qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'hu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim AS beserta keluarganya adalah sosok teladan terbaik dalam perjuangan, dalam kesungguhan dan pengorbanan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah membuktikan dan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah dalam setiap perjuangannya itu. Sebagaimana janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita lihat beberapa contoh perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan bukti-bukti pertolongan Allah kepadanya. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir dari keluarga jahiliyah. Ayahnya pembuat patung. Masyarakatnya penyembah berhala. Pemerintahannya zalim, diktator. Penguasanya pada waktu itu adalah Namrud laknatullah alaih. Maka ketika Ibrahim beranjak dewasa, beliau resah melihat masyarakatnya yang melakukan berbagai macam kesyirikan, tidak beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa berusaha keras untuk berdakwah, mengajak pada kaumnya. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadhurrukum. Ibrahim berkata, wahai kaumku, mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 66. Dan Ibrahim terus-menerus berdakwah, mengajak masyarakat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya ketika Ibrahim merobohkan patung-patung yang dibuat oleh masyarakat itu, maka Namrud marah dan memerintahkan agar Ibrahim ditangkap dan dihukum. Masyarakatnya disuruh mengumpulkan kayu api. Kemudian Ibrahim dilemparkan ke tengah api yang sedang membara itu. Dan apa yang terjadi, hadirin? Kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatlah bagi Ibrahim. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, ketika Ibrahim sudah berkeluarga, lama dalam penantian, di umur yang sangat sudah cukup tua, di usia beliau yang sudah 87 tahun, baru beliau dikaruniai seorang anak, Ismail alaihissalam. Dan waktu itu adalah satu-satunya. Karena 12 tahun kemudian baru lahir Ishak. Ketika Ismail beranjak dewasa, Allah uji kecintaan Ibrahim alaihissalam. Ismail disuruh oleh Allah untuk dikorbankan. Subhanallah. Betapa berat
perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau putuskan untuk memenuhi perintah Allah ini, mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada keluarganya. Dan apa yang terjadi hadirin? Di luar dugaan, di luar pikiran beliau. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil, wahai Ibrahim. Qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 103 dengan ayat 107. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya tidak berhenti hanya sampai di situ. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Dan setelah selesai Ka'bah itu dibangun, Allah perintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Ibrahim menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana caranya kami menyeru manusia? Apakah seruanku akan sampai kepada mereka? Waktu itu yang ada di Mekah baru 3 orang. Ibrahim, Ismail, dan Ibunda Hajar. Dan yang pasti waktu itu tidak ada sarana komunikasi apapun. Kemudian Allah berfirman, seru sajalah. Dan akan aku sampaikan seruanmu itu kepada semua manusia. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim naik ke atas bukit Abu Qubais. Lalu mengucapkan dengan suara yang sangat lantang, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji ke Baitullah atas kalian. Maka berhajilah kalian. Kalian akan diberi ganjaran berupa surga. Dan kalian akan diselamatkan dari azab api neraka. Masya Allah. Maka apa yang terjadi hadirin? Siapa saja yang berada di antara langit dan bumi, bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan, mereka mendengar seruan itu. Lalu sesaat kemudian, orang-orang yang beriman datang dari berbagai macam penjuru bumi, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu. Begitu juga semua kerajaan adalah milikmu. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Id rahimakumullah. Dari 3 contoh perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ini, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan tauladan untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sebagai pribadi, baik kita sebagai anggota kepala keluarga, ataupun kita sebagai anggota masyarakat, bangsa, bahkan dunia Islam hari ini. Yang pertama, marilah kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang terbaik dalam hidup ini. Mewariskan kebaikan-kebaikan. Siapapun kita, apapun posisi kita di tengah masyarakat. Sehingga kelak ketika kita tiada, akan menjadi buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya, bagi anak cucu kita, bagi anak kemenakan kita. Dan inilah yang dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam satu doanya, Nabi Ibrahim juga berdoa, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 84. Hendaknya nanti orang-orang akan mengenang kita itu karena kebaikan-kebaikan kita. Orang akan bercerita tentang kita karena jasa-jasa dan karya-karya besar kita. Jangan sampai terjadi sebaliknya, naudzubillahi min dzalik. Orang mengingat kita karena keburukan perangai kita, karena kebohongan kita, karena kejahatan kita. Jangan sampai setelah kita tiada berkuasa nanti, orang masih mempersoalkan status identitas ijazah kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ketika kita sedang santai menikmati masa purna tugas, mendadak ada tamu APH menjemput paksa kita. Karena kita terjerat kasus-kasus korupsi selama menjabat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti Firaun yang diingat orang karena kesombongannya. Jangan sampai kita seperti Namrud yang diingat orang karena kediktatorannya. Jangan sampai kita seperti Abu Jahal yang diingat orang karena kejahatannya. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab yang diingat orang karena hobi menyebarkan fitnah, memprovokasi warga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadilah kita seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhadain wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, mari kita layangkan pandangan jauh kita ke negeri saudara kita yang seiman, se-Islam, di Gaza, Palestina. Sampai saat ini, isu Gaza, Palestina itu tidak hanya isu agama,
tapi sudah meluas menjadi isu kemanusiaan. Jadi siapapun manusianya yang punya hati nurani, yang punya rasa, yang punya empati, dia pasti akan merasakan penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Akibat dari kekejaman, kebrutalan, dan kebiadaban bangsa Yahudi Israel laknatullah alaih beserta koalisinya. Maka pada hari yang penuh keberkahan ini, mari kita sisipkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dan nantinya di saat kita sendirian maupun bersama-sama, senantiasa kita jadikan bagian dari doa panjang kita untuk kemenangan saudara kita di Palestina. Pun juga dari setiap rezeki yang kita miliki, sedikit kita sisihkan untuk membantu mereka. Karena yang membantu mereka sekarang tidak hanya orang Islam saja. Orang-orang yang non-Muslim pun sudah banyak berbondong-bondong membantu mereka. Bahkan di tengah orang Islam, tapi jiwanya belum terpanggil, masih tidak mau juga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan khutbah singkat pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadir rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang pasti akan terputus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, dosa kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sungguhnya Engkaulah Zat yang maha mendengar, maha dekat, Zat yang mengabulkan segala doa. Allahumma ja'al hajjana wa hajjahum hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, karuniakanlah, jadikanlah haji kami dan haji saudara-saudara kami menjadi haji yang mabrur, sa'i yang penuh rasa syukur, dosa yang terampuni, amal-amal saleh yang Engkau terima, dan segala usaha yang tiada merugi.
Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pangkal dari segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Waj'alil hayata zinatal fi kulli khairin. Dan jadikanlah kehidupan kami sebagai sarana penambah kebaikan kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami sebagai istirahat kami dari segala keburukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menjadi penghalang di antara kami dan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang menyampaikan kami ke dalam surgamu. Wa minal yakin ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya. Dan berikanlah kepada kami keyakinan yang memudahkan kami untuk menghadapi musibah dunia ini. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisan minna. Ya Allah, berilah kami manfaat pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, dan pada kekuatan kami selagi kami masih hidup. Dan jadikanlah itu semua tetap dengan kami dan terpelihara sehingga kami mati nanti. Waj'al sarana ala man zalamana. Berikanlah balasan hukuman kepada orang-orang yang mendolimi kami, ya Allah. Wangsurna ala man adana. Dan bantulah kami terhadap musuh-musuh kami, ya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah engkau timpakan musibah pada agama kami, ya Allah. Wala ta'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan besar kami. Serta jangan engkau jadikan pengetahuan kami hanya mengenai mata-mata dunia. Allahumma wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Dan janganlah engkau biarkan orang-orang yang tidak sayang, tidak kasih untuk menguasai kami. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Wadhillah syirka wal musyrikin. Hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustafina fil Palestin ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah saudara kami, kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Allahumma dammir Yahud wa Israel wa syatta samlahum wa farik jam'ahum. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah barisan kesatuan mereka. Allahumma ja'al hadha balada aminan warzuq annahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Berikanlah kami rezeki dari yang berkah, dari tanaman-tanaman. Jadikanlah negeri ini negeri yang kau muliakan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala musibah dan bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.